Nasi tumpeng. Ya. Nasi tumpeng. Ya Allah, Haji, terima Pak kasih. Tony. Pak Haji Mabrur. I love you Pak Masya Haji, Allah. I love you. Pak Haji. Beliau Jumat luar berkah biasa. betul ya. Andalan umat. Ya Allah, Jumat Saudara- berkah Pak saudara Haji, I love Kristen you jangan- Pak Haji. Pak Jangan Haji, iri ya saudara-saudaraku Allah. Bang Kristen Aldi, I ya. love you Bang Jangan Aldi. iri. Makasih, Oh, Tony. Otet jangan Bang iri Haji. Tet. Pak Haji nih Pak Haji. Masya Pak Haji Allah. Tony, beliau udah aneh Haji. Rekam. 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 Udah aku rekam dari tadi. Udah Ustaz Sugi, diam aja Ustaz Sugi, nanti Haji. kuturunkan, diam aja. Jadi gini ya kawan-kawan, udah ya jangan koin terus ya. Kita edukasi sedikit. Jadi saya mau tanya nih, ketika kita Ustaz membaca kok gitu? buku, bentar-bentar. Ketika kita membaca buku, kita itu tunduk terhadap buku itu atau buku itu yang mau mengikuti kemauan kita. Ya kita lah yang tunduk terhadap buku, masa buku mengikuti kita, emang buku benda hidup? Nah, ketika kita baca buku ekonomi, apakah kita akan memaksakan mencari jawaban tentang kimia di buku ekonomi? Wow. Tunggu dulu, aku rekam lagi. Aduh, pertanyaan saya, ketika kita membaca buku ekonomi, apakah Kita kita akan nikmati dulu ini, memaksa- Ustaz. Aduh, ini ibu-ibu. Satsuki biarin ini dulu loh, tausiah dulu Ini Satsuki. dulu Ustaz. Untuk koin dulu. ini, Aduh, Masya bentar. Allah Haji. Ya Haji, Allah. terima kasih Haji. Udah, Pak Haji. Haji. Pak Haji. Masya Allah, barakallah Haji. Barakallah Haji. Semoga sehat selalu Haji. Janganlah Ya bahas Allah, ya koin Rabbi, hari Jumat terus. berkah. Cukup mengucapkan Barakallah, terima kasih Pak Haji. Barakallah Haji. Barakallah. Udahlah, Biarlah Ustaz. kita bahagia Ustaz ngalah, Ustaz Ustaz. Sugi. Biarlah kita bahagia Ustaz Sugi. Ini cuma berkah Ustaz Sugi. Masya Allah. Barakallah Ustaz Haji. Barakallah. Ya Allah ya Rabbi. Barakallah. Sehat selalu beserta keluarga. Ya Haji Tony. Ustaz Sugi. Ya Allah ya Rabbi. Ustaz Sugi, Syukran. mama kalau ngomong gak bisa. Mohon maaf Ustadz, kita bahagia loh. Iya, Ya Allah, ya tapi Rabbi. lanjut Apa, Ustadz, lanjut jangan Ustadz. terlalu apa kali heporia gitu ah. Iya ya Ustaz. Hari Tapi Jumat, lanjut, Ustaz. Ya, lanjut, sabar. Kita edukasi netizen sehingga ketika kita dapat pertanyaan dari Oten itu kita bisa menjawab gitu loh. Maksud saya itu gitu. Nah, ketika Oten itu bertanya tentang Al-Qur'an yang dan dia ingin memaksakan ingin memaksakan pendapatnya ke Al-Qur'an, itu jelas tidak bisa. Gitu loh. Makanya tadi saya ibaratkan itu, mungkinkah kita memaksakan kehendak kita kepada buku ekonomi, misalnya kita menanyakan tentang biologi di buku ekonomi? Kan tidak mungkin. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ini jawabannya ini keluar dari Quran atau tidak? Keluar dari konteks Al-Quran itu sendiri atau tidak? Begitu loh. Makanya tadi saya bawakan contoh Al-Baqarah ayat 2, di mana di situ dikatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau boleh kita sederhanakan, maksud di situ adalah ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Kan gitu kan? Ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Nah, jangan mau kita dipaksa oleh Oten untuk keluar dari maksud Al-Quran itu sendiri yang telah memberi judul terhadap dirinya, ini buku petunjuk untuk ketakwaan. Jadi kalau mau dibawa lari dari itu, jangan mau. Tetap intinya apa yang dikatakan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu misalnya bercerita tentang Nabi, pasti ada hubungannya dengan keimanan dan ketakwaan. Misalnya kisah Maryam melahirkan, adakah sesuatu di situ yang bisa kita petik untuk meningkatkan keimanan? Nah, pasti ada. Misalnya ketika Maryam mau melahirkan itu, dia bersandar ke kurma, dari kurma sehingga ketika kurma itu digoyang, dia menjatuhkan apanya. Nah, di situ ada keajaiban. Ada pengertian-pengertian yang bisa diambil dari situ. Tetap konteksnya tidak akan lari dari keimanan dan ketakwaan, tidak. Nah, tadi contoh seperti pertanyaan mengenai ceritakanlah Muhammad tentang Idris di dalam Al-Quran. Kita jangan mau dibikin pusing.
Apa yang diceritakan Al-Quran itulah yang diceritakan. Kita nggak boleh cari-cari, oh Idris begini, tapi di luar dari Quran. Itu justru nggak betul. Nah Burama udah betul itu tadi. Dibacakan, itulah yang diceritakan itu. Dari ayat 56 sampai ayat 58. Itulah Idris diceritakan dalam Al-Qurannya seperti itu sudah. Jadi jangan mau siapa bapaknya, siapa ibunya, lahir di mana, saudara kandungnya siapa. Bukan itu yang dimaksud Quran. Yang dimaksud adalah cerita tentang Idris yang menceritakan bahwa dia seorang nabi, dia orang yang jujur. Itu yang diceritakan Al-Quran. Nggak boleh kemana-mana dari itu, ya. Begitu caranya, Ya, betul. saudara sekalian. Baik, dan alhamdulillah terwakili menjawab. Jadi jangan bilang Ada lagi Aldi Sa. Aku sudah Masya Allah. Ini lagi Jazakallah kajian. khair. Janganlah di selasa Baik, begitu. Nanti Oke, ngeblank loh. oke. Silakan Ustaz Talib. Tapi sabar. Udah diam, di Masya mute. Allah. Boleh ngomong di apa, tapi di mute. Udah. iya. Silakan. Nah, tuh Bun, solusi. Masya Allah di mute. Nah, itu. Ada kalimat Solusi. Hmm. Di mute. Nah, itu. Nah, kan ada poin Ya, inti yang kedengeran. disampaikan informasi Kalau dari di-mute. Rasulullah itu kan sebenarnya Oke, lanjut. begitu. Kok kalau di mute nggak kedengeran? Oh, pengen didengar, pengen Ya. didengar. Walau Nah, fa'nahu ini kan lagi makanan kajian. aliyah dan Hei, Mana keren lebih banget penting? nih. Masya Allah. Ini netizen itu nonton kita butuh kuota dia, jadi jangan disia-siakan. Tapi itu loh, itu cermin itu. Udah, di mute. Silakan Ustaz Talib, itu lebih penting nih. Monggo Ustaz Talib, ini ilmu. ya. Nah, kan ada bunyi ayat berikutnya karena beliau adalah pertama informasi tentang Nabi Idris alaihissalam. Adalah pertama seorang nabi dan sangat benar dan orang benar. Makanya salah satu dari sifat nabi atau rasul itu adalah asidik. Nah, di sini contohnya Al-Qur'an menyebutkan dan dia seorang nabi wa rafa'nahu makanan aliyah, tempat yang tinggi. Nah, di sini memang ada poin inti sebenarnya. Kemana dia diangkat? Nah, ini salah satu contoh Nabi yang angkat tidak melalui kematian selain Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita bisa mengetahui di mana posisi Nabi Idris berada melalui dari hadis Rasulullah selesai perkara ketika Mi'raj bahwa beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit. Nah, ini tentang keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peristiwa seorang nabi gitu, orang yang benar dan orang yang Allah angkat gitu sana. Nah, itu makanya memang benar karena ketika kisahnya singkat ya sudah, tidak perlu kita tambah-tambahkan. Bisa nggak kita panjangkan? Bisa. Kisah para nabi, para ulama kita itu menggabungkan dengan kisah Israiliyat. Tapi karena poin intinya dari sesuai dengan Al-Quran ya sudah kayak gitu. Kita cukup tahu bahwa dia adalah seorang nabi, lalu orang yang diangkat ke tempat yang mulia gitu. Buktinya apa? Rasulullah pernah berjumpa dengannya, sebagaimana juga pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu. Nah ini sebenarnya tadi juga yang pernah dibahas kalau nggak salah ketika membahas tentang orang yang terangkat sebelum kematian. Oten nggak baca Bible-nya, nggak ada orang yang terangkat ke langit selain Yesus. Nah, saya bilang itu Henok ngapain? Dia mau nah itu. Sebenarnya tadi kalau tanya balik mengenai ini dia pasti akan bingungan. Tapi oke lah itu ya. Terima kasih, Afwan. Itu disambut ada Pak Solo Karir. Ngejar saya di sini dia rupanya. Halo, selamat sore Pak Solo Karir. Halo, selamat sore. Yuk. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Pak. Apa temanya? Monggo, silakan. Nah ini Kores ini suruh kerja nih. Ayo Kores kerja. Ya udah. Jadi apa yang mau ditanyakan Brethren Solo Karir? Gaji buta kau Kores. Kerja kau, jangan makan gaji buta kau ya. Iya, ya udah aku kelama-lamain ya, Biasanya Kores tuh kecepetan kalau ini dialog. Yuk, gimana Solo Karir? Saya baru masuk nih, Bang. Jadi nggak tahu apa-apa nih, Bang. Saya dengar dulu nih, Bang. Oh ya udah sini gue kasih pendengaran. Kenapa kok belum syahadat udah dialog 3 hari kita? Memang belum, Bang. Kapan kira-kira mau? Kayaknya enggak, Bang.
Kenapa? Astaga, nasi tumpeng. Ya, Jazakallah khair akhi Aldi, akhi atau Uhtin ya? Ya, kenapa belum? Kenapa? karena pilihan, Bang. Biar jadi pahala Bu Rama, astagfirullah jangan astaga ya. Lanjut. Saya ulang. Masya Allah, Astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, ini Masya Allah, Masya Allah. Ada yang Katolik minta naik itu, Watores. Izin Oh, iya. naik Bunda, aku Katolik ya. Wow, keren. oh akhi Aldi, masya Allah. Dapat cermin tuh. Aku Oke, terus apa lagi? Kenapa milih itu tuh kenapa? Kenapa milih Kristen? Kenapa? Ya karena pilihannya saya Rekam. dari Masya Allah. Udah berhitung yang Masya kecil Allah. suaranya. Bunda Rah. Orang-orang baik. Iya. Ih, Bu Rahma kalau udah masuk tema. jazakallah khair. Kalau udah masuk tema jangan nyeletuk Ih. dong. Bu Rahma, Orang lagi kerja loh. jangan nyeletuk lah kalau udah masuk tema tuh. Ganggu loh, Jadi ngeblank aku- kita dibikinnya. Jadi aku Ustadz, Jadi yang aku dia ada di berkata komen dalam ini, bilang hati. aja siapa yang mau Iya, turunkan, mute saya aja udah turunkan. biar nggak ganggu. Oke, aku diam. Langsung takut dia, aku diam katanya. Susah ibu-ibu. Kalau ada yang mau diturunkan, bilang. Apa jadi kenapa milih Kristen kenapa? Kenapa kau nggak tertarik Islam? Kenapa? Langsung aja lah. pilihan. Iya, kenapa? Apa alasannya? Pilihan tuh kan ada alasan, ada pertimbangan. Apa? Karena saya mempercayai bahwa Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan yang bisa menuju ke surga, Bang. Lah memang kalau percaya Islam meninggalkan Yesus gitu? Antara Yesus dengan Isa yang di Islam berbeda, Bang. Bedanya apa? Kalau Yesus itu lahir di Bethlehem di Nazaret, kalau Hah? Isa di mohon maaf ya, Bang ya, di Iya, dimaafin. di bawah kontrol, jadi sangat berbeda. Siapa yang ngajarin di Bethlehem nggak ada pohon korma? Kan di kandang domba, Bang, bukan di bawah kontrol. Tapi percaya di Bethlehem ada pohon korma? Ada. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita lihat, Pembuktian di ayat mana Yesus lahir di kandang domba itu di ayat mana ya? iya, Rasanya jangan dari saya lukisan, pernah jangan dari lukisan, Iya. harus dari tertulis. Ini saya lupa tapi ayatnya itu. Boleh. Itu terakhir di kota Bethlehem. Di situ disebutin dia tidak dapat ini apa namanya penginapan, jadi dia di kandang domba ya. Oke, penginapan ya, kita searching penginapan ya. Iya. Alhamdulillah. Aduh, laptopnya, tunggu ya. Kan kalau nggak salah itu Lukas 2 ya. Iya, kalau nggak. Ya, Lukas pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftar diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, ya, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nggak ada kandang domba, Pak. Palungan kan tempat domba. Itu tidak lahir di palungan, Pak. Coba diperhatikan ayatnya itu. Ya, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan. Bukan lahir di palungan. Iya, betul. nggak cukup cewek ditaruh di palungan.
Izin promosi boleh bentar ya, izin promosi. Teman-teman mau izin promosi bentar. Teman-teman tadi yang Bang Aldi tadi itu tolong di follow ya. Tolong di follow itu followersnya biar ini ya. Tolong di follow Bang Aldi tadi, tolong di follow ya. Oke lanjut. Ya, jadi jelas di situ setelah Maria melahirkan, barulah bayi itu dibungkus dengan kain lenan, lalu ditaruh di palungan, bukan lahir di palungan. Coba diperhatikan. Ya, Palungan itu adanya di mana? Kalau bukan di kandang. ya, Apakah palungan itu ada di bawah pohon kurma? Kandang babi bisa. Kandang kuda bisa. Tapi ada dijelaskan di sana ada gembala-gembala domba di sana yang menjaga kawanannya. Ada Ya, jadi mengatakan Yesus lahir di kandang domba itu penafsiran. Secara Bukan ayat penafsiran, tidak ada tertulis. ayatnya. Bentar. Tidak ada tertulis dengan jelas dia lahir di kandang domba. Setuju? Iya, oke. Oke? Thank you. tidak setuju. Nah, Sekali kalau di Anda kandang tidak domba. setuju, tunjuk ayatnya sekali setuju. yang mengatakan dia lahir di kandang domba. Iya, saya setuju. Oke. Hah? Oke. Setuju? Udah setuju. Anda silakan Bang Kores lanjut. Alhamdulillah, udah setuju gitu. Makanya kebanyakan orang Kristen itu beriman apa yang Yesus tidak setuju? lahir di. Yang setuju Solo Karir, Watores nggak setuju. Enggak, Ya, salah bicara aja, kepleset. Gitu aja Apa? pentingnya. Kepleset. Walaupun Kristen tidak paham benar tentang Injil. Oh Allah, dimarahin. Ya udah, di mana Watores? Kalau Solo Karir salah gitu, di mana ada tertulis Yesus lahir di kandang domba? Dia Di googling. puisi. Di lukisan. Itu tuh imannya datang dari lukisan. Aku ngarang itu. Kelahiran Yesus Kristus. Pada suatu malam lahirlah seorang anak yang mungil. Dia adalah Yesus Kristus. Dilanjutkan aja. Dia bukan lahir di rumah sakit, dan bukan di istana, tapi dia lahir di kandang domba, yaitu kandang yang hina. Itu. Ya, lebih baik diteruskan apa yang menjadi topik. Iya. Jangan di framing begitu. Ya, jadi topiknya ya itu soal udah ya. Jadi terbukti yang benar itu lahir di bawah pangkal pohon kurma. Karena peneliti sekarang sudah menemukan pohon kurma itu punah. Makanya kekristenan itu nggak tahu kalau Bethlehem itu dulunya ditutupi oleh pohon kurma. Di mana-mana tuh pohon kurma. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2. Yang saya baca tadi. Iya loh. Dan ia melahirkan seorang anak Sama ayat laki-laki. 12. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, ya kan, menjaga kawanan ternak di padang, ya. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Tidak ada kandang domba. Itu sudah jelas Iya. sekali. Iya Bang, iya. Gini kan tadi saya katakan, Bahwa dalam kandang ketika domba. Anda mengatakan kandang domba itu penafsiran, tetapi secara ayat tertulis tidak ada. Oke? Intinya ada palungan, ada gembala-gembala. Iya, itu saya tahu. Tapi Siapa kalau saja dikatakan pasti sudah lahir bisa di mengerti. kandang domba, ayatnya tidak ada. Itu penafsiran, silakan saja. Ini Tapi gembala-gembala kalau ini, gembala-gembala ini kan bisa gembala babi, gembala sapi, gembala kuda. Kenapa domba yang diambil? Gembala domba. Di situ Kenapa? ayat dikatakan pengembala domba. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak, bukan kawanan domba.
Kenapa maksa domba sih? Apa sih? Ya begini. Tapi kan nama binatang banyak Kores. Kenapa sih mesti bawa babi kok Kores? Kan domba. Jadi Mereka makan babi soalnya. Gak ada otak kok. Kenapa domba coba? karena Sapi bisa. Apa-apa? kebanyakan orang Israel, orang Yahudi di sana pada waktu itu hewan ternaknya itu adalah domba. Oh, enggak juga, Bang. Itu Enggak waktu juga. Yesus mengusir setan, dimasukkan ke babi, ada orang lagi ngembala babi di situ, Bang. Itu di Gerasa, Bang. Beda. Oh, gitu. Oke, lanjut. Nah, Iya, jadi itulah kalau misalnya kita lihat di imamat ada merpati, ada lembu, ada sapi, ada kambing, ada domba gitu. Ngapain gembala domba? Orang domba nggak bisa dipakai penghapus dosa, cuma dipakai bakaran doang. Kan bisa kandang kambing, nggak mau kandang kambing. Kambing buat penghapus dosa loh, perorangan. Kandang sapi juga, sapi bagus loh, menghapus dosa sebangsa dia. Bagus ini. biasanya yang digunakan Ini gini loh, Bang Kores, itu filosofisnya itu nanti dikaitkan dengan domba yang disembelih Abraham. Makanya mereka itu selalu menggunakan domba karena penyembelihan Ishak menurut mereka itu prototip. Prototipnya Yesus itu gitu. Oh, prototipe. Kesana ya, Solo Kalir, benar. Iya, Mau dibawa ke iya, sana. betul. Iya. Makanya semuanya dikaitkan dengan domba. Oh, Begitu. iya loh. Mereka kurang baca imamat ya. Domba tuh nggak kepake buat ngapus dosa. kata siapa, Bang? Coba di mana? Di mana korban penghapus dosa pakai domba? Di mana? Pengen tahu gua. Ada domba burung dara, ada juga. Iya, yang domba dipakai untuk menghapus dosa di mana coba? Pengen tahu. Ini nih ahli kurban gua. Ahli kurban Yahudi dan juga Islam. Coba cari. Domba dipakai untuk korban penghapus dosa. Yang mana coba? Pengen tahu gua. Dan ingat ya, Abraham ketika menyembelih domba itu, penggantinya Ishak itu bukan untuk korban dosa, tapi itu ujian. Baca di dalam Kejadian 22 ayat 1. Iya. Bukan penghapus dosa itu. Boleh saya cari dulu. Oh ya, silakan. Ya. Iya loh. Makanya gue bingung, Kristen nih suka banget sama domba ya. Domba tuh nggak bisa dipakai ngapus dosa. Karena ini Yesus ini penggambaran dari Ishak yang diganti domba itu. Arahnya ke sana memang digantikan itu. Jadi Ishaknya lambang manusia. Ya kan diganti domba tuh. Hmm. Nah, dalam pikiran orang-orang Kristen bahwa domba itu yang sembelih Abraham itu sebagai apa? Penghapus dosa. Padahal nggak cocok. Itu sebagai ujian saja untuk Abraham. Ingat ya. Kejadian 22 ayat 1. Saat ini aku masang jebakan. Aku masang jebakan di sini. Hati-hati Kristen jawabnya. Hati-hati. Aku masang jebakan. Apa sih tipologi apa sih? Ya Bang Kores ya, tipologi ya. Jadi domba Abraham itu tipologinya Yesus gitu loh. Oh, Kalau cocok mologi. Kalau diambil dari situ nggak cocok. Nggak cocok sama sekali, nggak cocok karena Abraham nyembelih Ishak itu sebagai ujian, bukan sebagai tebusan dosa, bukan. Jadi nggak cocok kalau itu dijadikan tipologi Yesus. Gitu. Oh, nanti mereka cocok mologinya gini. Gue kasih cara ngelesnya Kristen. Ya itu Yesus itu penebus ujian. Nah, asik. Sip. Kalau jawabnya begitu ya bunuh diri. Berarti bukan dosa waris yang ditebus. Ada aja. Mereka kan nyari gampang biasanya. Emang diskusi itu harus penuh dengan trik. Harus betul-betul menguasai teknik. Di 2 Tawarik 29 ayat 21. Oke. Menuju 2 Tawarik 29. Tunggu loading guys.
Sambil dibacain aja. Tarik 29 nomor 21 nomor 21. 21. Mereka membawa 7 lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Nah, itu. Nah, terusin dong. Domba. Ya kan judulnya domba. Penghapus itu. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja. Oh, ini mah yang 7 ekor kambing jantannya yang sebagai korban penghapus dosa. So, di situ kan ada tertulis 7 lembu jantan, domba jantan. Dibaca yang 2-3-nya. Jantan. Solo Karir, dibaca yang 2-3-nya. Selanjutnya mereka membawa kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa Dar. ke depan raja. Nah, itu kan semuanya buat penghapus dosa. Kenapa? Kalau misalkan apa namanya, kalau nggak ada, mereka membawa 7 ekor lembu jantan. Oke, ya kita baca dari ayat 22, kita ketahuan domba fungsinya apa, lembu fungsinya apa. Nah, kambing fungsinya apa sampai ayat 23. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkannya darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkannya darahnya pada mezbah. Jadi yang untuk penebus dosa, selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja-raja. Selamat datang di kebenaran. Mereka meletakkan tegaknya ke atas kambing-kambing itu. Jadi kambing dan lembu dan domba itu hanya diambil darahnya untuk usapkan di mezbah. Menyiramkannya di mezbah. Sedangkan yang untuk penebus dosa adalah kambing. Nah, kan gue tuh nggak bohong, Solo Karir. Gue tuh nggak pernah bohong. Nah, saya bilang domba itu ya disiramkan itu sebagai upacara untuk penembusan dosa. Mana tertulis? Nanti kan dimakan. Mana upacara penebusan dosa itu si domba itu? Mana? Di mana? Saya mesti cari lagi deh. Iya kan. Karena gini, dari 21 juga ketahuan gitu. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan. Aturan kalau pengen kalau pengen dombanya yang terakhir. 7 ekor domba jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja. Aturan begitu. Aturan kata-katanya, susunan kata-katanya gitu kan. Makanya di 23 lah penjelasan yang paling mutakhir. Gitu. Jadi balik lagi gitu. Semakin memperjelas itu kan. Iyo. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Di situ ada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Ada 2 macam korban. Korban bakaran apa? Domba. Kok bisa tahu domba? Cek Imamat 1. Iya, betul. Kan bakaran tuh fungsinya apa? Untuk menyenangkan harumnya bagi Tuhan. Itu doang. Watores minta permintaan. Solo karir gitu loh. Makanya maksud gue tuh gini loh. Lu Islam bukan berarti lu meninggalkan Yesus. Ya nggak, Satsugi? Betul, Paman. Betul, Paman. Itu tetap mengikuti Yesus gitu loh. Dengan apa yang tertulis, benar-benar tertulis gitu loh. Apa sih yang beda dari pengajaran Nabi Isa dan Yesus gitu? Walaupun orangnya bagi gua beda, tapi pengajarannya tuh sama-sama aja. Gitu. Apanya? Ini yang bahas Kristen apa ngerti betul dia tentang Kristen apa enggak?
maaf di Al-Quran di Nabi Isa ada tertulis nggak akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada bang. Az-Zukhruf Ya. ayat 64. 63. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratim mustaqim. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus itu. Ya. Bukannya akulah jalan kebenaran. Jadi Iya, itulah jalan lurus. melalui Yesus. Ya. Lah memang gimana gitu kan, melalui Yesus, melalui Nabi Isa, melalui Nabi Muhammad itu maksudnya apa memang? Nah, kita menyembah Allah melalui pengajaran siapa? Kita nggak bisa sampai kepada Bapa. Artinya Gini bang, bahkan Nabi Muhammad lebih tegas lagi begini bang. Seandainya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang yang sesat. Ini lebih tegas lagi ini Nabi Muhammad. Ya, itu sama saja Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan kebenaran. Ya, ala siroti mustaqim. Akulah jalan kebenaran. Yasin ayat 3. Ala siroti mustaqim. Jadi bang, dalam pandangan kami umat Islam, semua nabi adalah jalan kebenaran. Yesus kalau tidak mengikuti Musa dia masuk neraka. Sebagaimana yang dikatakan Yesus sendiri, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 18. Yesus harus mengikuti ajaran Musa, makanya Yesus itu tidak membawa ajaran baru. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa aku menggenapi hukum Taurat? Siapa? Yesus. Ada, Yesus ngomong. Iya, Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat. Menggenapi di situ melanjutkan. Makanya, nah kalau artinya bukan melanjutkan, bang, sudah terpenuhi dalam KBBI. Saya baca itu sudah terpenuhi semua. Ya. Nah, sekarang Yesus memberitakan perintah baru, yaitu perintah oh tidak. Tuhan Allahmu. Oke, kita jawab pakai ucapan Yesus sendiri, bang. Ya, saya nggak mau berasumsi. Kalau memang maksudnya itu sudah dipenuhi Yesus, kenapa Yesus masih memerintahkan menjalankan hukum Taurat? Di ayat selanjutnya itu, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat. Yesus, mana ajaran Yesus yang harus melakukan hukum Taurat, bang? Oke, saya tunjukkan. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan surga, mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan?" Apa perintah Tuhan? Jangan membunuh. Hukum Taurat bukan? Iya, betul. Tapi jangan bersaksi dusta. Bentar, ini coba dijawab singkat-singkat aja. Jangan membunuh, hukum Taurat. Jangan bersaksi dusta, hukum Taurat. Betul? Jangan mencuri, hukum Taurat bukan? Hukum kasih. Bentar dulu, ini dulu, ini jangan kemana-mana dulu. Nanti hukum kasih di belakangan, ya. Jangan membunuh, hukum Taurat. Jangan mencuri, hukum Taurat. Hormati orang tuamu, hukum Taurat. Kasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, hukum Taurat. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, bagikan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Yesus tidak mengajarkan percaya aku disalib supaya kamu masuk surga. Tidak ada diajarkan Yesus seperti itu. Jadi Yesus masih menyuruh menjalankan hukum Taurat. Lukas 18 ayat 18, Matius 17 ayat 19 sampai ayat 23. Hukum kasih gimana, bang? Hukum kasih sudah dirangkum. Ya, hukum kasih itu semua hukum
Yang ada di Taurat itu hukum kasih. Kemudian dikerucutkan oleh Yesus. Sekarang itu kita berada di bawah hukum, masih di bawah berada di hukum Bang. apa di bawah hukum kasih, Bang? Gini, jangan membunuh itu kasih bukan, Bang? Jangan mencuri, kasih bukan, Bang? Saya bicara sama Bang Ustadz nih. Aduh, Ya. berisik ya. Ada suara anak-anak di situ, kurang fokus, Pak. Nggak tahu, saya nggak ada anak-anak. Saya di Ini kamar siapa ya? sendiri. Ada suara anak-anak rame banget ya? Siapa ya? Ya, jadi gini loh. Ketika Yesus mengajarkan kasih, Gini Bang, saya tanya dulu sama Bang Ustadz ya. Sekarang kita nih di bawah hukum kasih, apa masih di bawah hukum Taurat, Bang? di bawah hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat, Bang. Hukum kasihnya di mana, Bang? Bahwa Nah, Yesus kan mengajarkan makanya tadi mau saya terangkan, ya. Gini loh, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, jangan mengingini istri saudaramu, jangan mengingini rumah saudaramu, jangan mengingini keledai saudaramu dan sebagainya. Itu semua dirangkum jadi kasih, karena itu penjabaran, ya. Tetapi semuanya itu adalah kasih. Begitu loh, Bang. makanya- Bukan berarti dengan Yesus mengajarkan kasih, hukum-hukum itu hilang. Oh, tidak begitu. bukan Yesus. Aku nambahin Satsuki, aku nambahin ya. Jadi solo karir, hukum kasih itu bagian dari hukum Taurat, di bawahnya hukum Taurat. Silakan cek Imamat 19:18 dan Betul. Ulangan 6 nomor 5. Maksudnya di bawah hukum Taurat. Iya, Iyalah. Imamat berapa tadi? Imamat 19:18, Itu justru yang Imamat 19:34. Yesus tuh cuma ngejiplak ini doang, ngejiplak Imamat. Iya, itu semua dirangkum, tidak ada hukum kitab para nabi pun tidak ada yang menyalahkan hukum kasih. Makanya kita di bawah hukum kasih. Lah, Jadi hukum- karena gimana sih? Orang ini Hukum kok kasih ini bukan hal baru. Iya, itu. Hukum kasih bukan hal baru, sudah diajarkan di Imamat. Nih, Imamat 19:34. Ini, Bang, Orang saya asing, jelaskan bentar dulu, Bang, bentar Bang, Saya bentar Bang. jelaskan dulu. Sikit Bang. Hukum Taurat itu dirangkum menjadi dua, yaitu hukum kasih. Pertama, kasihlah Allahmu, kedua, kasihlah manusia. Itu tidak ada yang menyimpang daripada kitab para nabi maupun hukum Taurat. Tidak ada. Iya Bang, Makanya kita hukum sekarang kasih di bawah itu hukum bukan kasih. baru Bang. Hukum Bukan kasih itu baru, bukan bukan ajaran baru. baru. Bukannya baru. Iya, sudah ada di dalam Iya, kitab makanya Imamat. Kita di bawah hukum kasih sekarang. Artinya Jadi, tidak- kalau sudah Bang, ada, bentar sekarang Bang. ini, Bang. Artinya kalau sudah Bang. ada di kitab Imamat, ya, itu antara kasih dan Taurat, ya, mana lebih tinggi? Lebih tinggi Taurat karena kasih itu di bawahnya hukum Taurat. Begitu Iya, loh. Bang, tidak ada manusia yang mampu melaksanakan peraturan-peraturan hukum Taurat. Itu kata Paulus, bukan kata Yahudi. Itu kata Paulus, faktanya orang kaya yang menemui Yesus itu, yang bertanya kepada Yesus itu mampu menjalankan hukum Taurat. Makanya kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apa Yesus menyangkal, kamu bohong. Mana ada orang sanggup menjalankan hukum Taurat? Kan tidak. Justru kata Yesus kalau begitu kurang satu lagi. Berarti orang kaya ini mampu menjalankan hukum Taurat, tetapi karena dia kaya, dia harus mengorbankan hartanya. Jadi kalau mengatakan tidak ada yang sanggup menjalankan Taurat, bohong, Gini, Bohong itu. bohong. sekarang abang mampu nggak menjalankan 613 peraturan hukum Taurat? Mampu. Kami Islam, Bang. Kami Islam. Satsuki kasih 1 Korintus 1:8. Salah. Tunggu. Mampu, kata siapa nggak mampu? Sekarang, Mampu kok. bentar, saya tanya. Di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Apakah orang Israel tidak sanggup untuk mentaati ini? Jangan mencuri. Itu hanya sebagian kecil. Nah, hukum Taurat mana yang menurut Anda tidak mampu? Ayo tunjuk satu.
Enggak, sekarang hukum Taurat itu sekitar 613 misbah. Iya, Iya. salah satunya yang tidak bisa dijalankan apa? Gagal. Iya, coba tunjuk ke saya. Menurut Semuanya Anda apa itu- yang paling berat yang tidak bisa dijalankan oleh Hukum manusia? Taurat. Hmm? Ayo, tunjuk satu saja. Hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Yesus merangkum. Aduh, ini kan masih asumsi. Katanya tidak ada yang sanggup menjalankan satu hukum Taurat. Bukan asumsi. Ya udah, mari kita buktikan. Orang Israel, hukum mana yang tidak pernah dilakukan, yang tidak sanggup dilakukan oleh bangsa Israel, hukum apa? Ayatnya ya, Bang. Hukum apa? Ayo, hukum apa yang tidak Saya bisa cari dulu dilakukan ayat. oleh bangsa Israel? Satu aja. Saya cari dulu ayatnya. Silakan. Saya cari dulu ayatnya. Iya, Ya, silakan. silakan. Cari. Bentar. Silakan. Kan gitu. Enak, kita harus ada pembuktian. Ya. Apa yang tidak bisa dijalankan oleh bangsa Israel? Sehingga klaim ini benar bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan hukum Taurat. Oke, mari kita koreksi. Padahal apa yang tidak bisa dijalankan oleh orang Israel? Yang paling berat adalah Sabat. Dijalankan oleh orang Israel. Sampai sekarang hukum yang paling berat, hukum Taurat itu Sabat. Karena di situ nggak boleh ada aktivitas, tidak boleh kerja, ya harus puasa sehari semalam. Apa yang lebih berat dari itu apa coba? Jangan mencuri, itu perkara gampang. Semua orang bisa melakukan. Apa yang susah coba? Hukum Taurat yang Kenapa? Ini Silakan, maksud mereka tuh ini, Ustaz. Apa ya? Ajaran dari siapa gitu? Kalau misalnya ngejalanin hukum Taurat satu gagal, maka semuanya gagal. Itu tuh dari mana? entah. Siapa yang Padahal ngajarin Yesus gitu? sendiri mengatakan, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus tahu bahwa orang Israel itu mampu menjalankan. Tetapi orang Israel itu ya bukannya tidak mampu. Mereka itu sifatnya fasik. Dia itu hanya mengajarkan saja. Tetapi dia tidak mau menjalankan. Tetapi mampu sebenarnya. Gitu loh. Bukan karena beratnya hukum Taurat tidak bisa dijalankan, tetapi karena kekerasan hati. Sehingga dia tidak mau menjalankan. Makanya mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Begitu bos analisanya. Harus cerdas kita itu. Oke Bang Koresh. Betul, Paman. Ya Allah ya Rabbi. Iya, siapa yang ngajarin? Di mana ya? Apa Paulus gitu? Paulus apa ngomong gitu di mana ya? Kalau tidak menjalankan satu hukum Taurat, maka semua hukum Taurat gagal gitu. Siapa sih yang ngomong gitu tuh? Yang bisa dihukum itu jika dia menghilangkan, bukan karena tidak mampu menjalankan. Makanya Yesus ngomong, barang siapa yang menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah. Bukan barang siapa yang tidak mampu. Mana dalilnya? Tidak mampu menjalankan masuk neraka, mana dalilnya? Nggak ketemu. Nah, mereka ini mengikuti ajaran Paulus. Kata Paulus di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Ini Paulus pengajaran. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu. Dia tetap menjalankan hukum, memerintahkan untuk menjalankan hukum Taurat. Karena itulah kedatangan dia itu. Makanya dia sering mengkritik orang Yahudi itu. Karena mereka sudah mengingkari ajaran itu. Bukan karena ajarannya yang tidak mampu dilaksanakan, tapi kekerasan hati. Nah, ketika ajarannya ini ketika orang ini ingkar, tidak mampu menjalankan hukum Taurat karena kekerasan hati, kok hukumnya yang dihapus? Sama saja kalau kita ibaratkan ada orang tidak mau pakai helm,
ya kan polisinya yang ditilang atau aturan pakai helm yang dihapus, kan nggak logis seperti itu. Tidak mau dipenjara, matiin hakimnya kan gitu. Atau dihapus hukumnya, kan kacau. Aduh. Kan seperti itu Bang Kores, ya kan? Iya. Alasannya tidak ada yang Betul sanggup sekali, Paman. menjalankan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu diganti, harus apa? Dihilangkan. Caranya bagaimana? Yang bikin hukum harus mati. Iya gitu. Tuhan, kan kacau ini. Orang dia yang nggak sanggup menjalankan kok, yang bikin aturan harus mati. Gimana sih? Kenapa kamu tidak bisa menjalankan hukum-hukum di Indonesia? Misalnya Saya tidak DPR, mampu, nih Tuhan. kan, Gitu. DPR bikin aturan, ya kan, dan bangsa Indonesia tidak mau menjalankan, DPR-nya dibubarin. Iya. Kenapa kamu nunggak pajak? Susah. Ya udah. Komisi pajak kita bubarkan. Ah, kita Hukumnya bubarkan. dibuang. Alah. Mana utang? Nggak bisa bayar. Oke, saya mati. Yang punya, yang ngasih ngutang mati. Mati ya. Ya. Konsep apa ini? Lah hilang orangnya. Tanya sama saya ini siapa Solo Karir tadi bahas mengenai penginjilan Yesus, ya kan, perintah. Di dalam perintah pertama, misi pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kedatangan Yesus ke dunia bukan atas keinginannya. Dia datang ke dunia, apa yang dia lakukan, ya, itu berdasarkan instruksi. Instruksi pertama hanya untuk bangsa Israel. Kalau memang penginjilan ini dialihkan untuk ke bangsa lain, harus ada instruksi kedua dari Tuhan yang membatalkan instruksi pertama. Atau dalam bahasa Islam kita sebut dimansukkan itu. Ada nggak ini pembatalan dari Tuhan untuk membatalkan misi pertama? Dia cari tadi nggak ketemu, lupa dia. harus ada itu, ya kan? Karena Yesus datang bukan kemauannya sendiri. Yesus itu tidak punya inisiatif sendiri. Semua yang dia lakukan sesuai perintah. Sehingga kalau Yesus mau mengalihkan penginjilannya ke segala bangsa, harus ada instruksi kedua untuk membatalkan instruksi pertama. Begitu kan? Iyalah. Betul sekali, Eyang Sugi. Mereka tahu sebenarnya bukan Tuhan yang ngebatalin, tapi siapa namanya Paulus gitu. Malu mereka ngaku. PJ atau gimana jadi saya turun itu. Iya, karena kelamaan nyari ininya. Udah Iya. ketemu belum? Harusnya Anda ini harus dua HP. Udah. Ya, kecuali kayak saya nggak perlu dua HP karena data di otak. Saya nggak pakai HP, Bang. Ini saya lagi nyari di Alkitab, Bang. Oh iya. Lah, nyari di Alkitab kok jeda sih? Ya nggak tahu. Saya Oh, otomatis gitu. saya tadi. Oke lah. Di minimize mungkin, di minimize tadi. Nggak masalah bang. Udah ketemu. Di mana? Ya, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Oh, ini bukan Biblos ini bukan perjanjian baru ini. Siapa itu? Website mana itu? Website Roma 7 ayat 5. Roma 7. Wah, kan Paulus kan? Roma Aku lupa tadi yang dibahas apa sih ya? Yang kita minta dalil apa ya? nggak ada yang bisa ngejalanin hukum Taurat. Salah satunya ini. Nomor Ya, itu 7, nomor 5. Kalau menurut Paulus ya iya bang, karena Paulus itu mengendaki manusia itu bebas. Makanya di dalam Efesus 2:15 apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus sebagai manusia di tiang salib itu untuk membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Itu kata Paulus. Sekarang gini ada ayat yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapi. Iya, itu Tapi Matius 5, Bang, Bang.
Matius 5 Beda ayat enggak 17. Roma 7 maksudnya berbeda dengan Matius 5, beda banget. Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat. Kalau Paulus itu bilangnya membebaskan hukum Taurat. Paulus itu beda konsep. Roma 7 ayat berapa? Roma 7 nomor 5 sampai 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat gitu dibilang. Nah iya, nyambung dengan Efesus 2:15. Sebentar Iya kan? saya bicara dulu, boleh nggak? Iya Bang. Ya, saya kasih penjelasan bahwa Yesus menggenapi itu sudah terpenuhi semua hukum Taurat karena tidak ada manusia yang tanpa dosa. Karena dengan adanya hukum Taurat manusia mengenal dosa. Maka Yesus menggenapi memenuhi semua hukum Taurat, bukan meniadakan loh. Seperti Abang Sugi tadi, Ustadz Sugi tadi bilang, satu titik iota pun tidak bisa dihilangkan. Masih baik bumi akan hancur daripada satu iota, satu titik hukum Taurat hilang. Jadi bukannya hukum Taurat itu dibatalkan, tapi sudah diselesaikan, sudah digenapi. Coba Anda lihat di Efesus 2. Aku maghrib ya, Ustaz. Iya, Kalau Karin. Efesus 2:15 di sini dibatalkan, Bang. Nih Efesus 2:15 itu menurut Paulus dibatalkan. Kata Anda nggak dibatalkan. Bentar. Karena sudah tergenapi semuanya. Bentar ya, aku lihat Efesus. Tergenapi. Nih Efesus 2. Aduh. Efesus 2:15. Bentar, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menurut Anda nggak dibatalkan, menurut Paulus dibatalkan. Mana ini yang benar? Itu dibatalkan karena sudah terpenuhi semua, Bang. Nah, apakah Yesus membatalkan? Sudah terpenuhi semua. Enggak. Apakah Yesus membatalkan? Membatalkan, tapi Waduh, ditafsir lagi ini ya. Masa ini ditafsir jelas-jelas Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan. Apa arti membatalkan coba? Menghapus, menghilangkan. Jadi hukum-hukum yang sudah ada di masa itu tidak berguna lagi. Betul. Berguna lagi, betul. Itu dia. Oke, kalau memang itu tidak berguna lagi, kenapa? Bentar, Bang. Kenapa Yesus masih menyuruh melakukan hukum Taurat? Kalau memang hukum Taurat tidak berguna lagi. Murid-muridnya menyuruh melakukan hukum Taurat. Di mana? Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Matius 17 ayat 19. Iya, sebutin aja ayatnya. Kan tadi udah saya baca. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Disempurnakan menjadi satu hukum kasih. Tuh, Bang. Saya di bawah hukum kasih, bukan hukum Taurat, Bang. Loh, jangan membunuh hukum Taurat bukan? Hukum kasih bukan? Iya. Makanya tadi di awal sudah saya bilang, Bang, jangan membunuh, jangan bersaksi. Itu hukum kasih. Tetapi hukum kasih itu tidak menghilangkan peraturan pertama. Cari ayatnya bahwa Yesus memberikan hukum kasih ya. Jadi jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan sebagainya itu dibungkus yang namanya kasih. Artinya kasih itu tidak membatalkan, menghilangkan hukum pertama. Seperti yang Anda katakan itu. Kalau hukum kasih membatalkan hukum yang pertama, berarti sekarang manusia boleh membunuh, boleh bersaksi dusta, boleh berzina. Kan begitu jadinya. Piye to iki? Kok gedeng aku?
Allahu Akbar. Kok geting aku. Wes toh, melu aku penak tenan, penak. Ya ora percaya diomongi. Melu aku penak tenan pokoke. Itu bahkan kalau dipelajari sebenarnya hukum kasih Yesus itu malah lebih berat lagi sebenarnya kalau ditekankan lagi. Jual hartamu semuanya, kamu nggak boleh kaya itu. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Nggak boleh kaya Anda, bos. Iya, karena coba di berapa situ- banyak orang Kristen yang berzina itu. Nah ya, kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, artinya kata dia tadi sudah tidak berguna lagi, ya berarti orang boleh berzina, boleh membunuh, boleh mencuri. Jadinya begitu dong. Oh enggak, Ya, ini yang itu, ini yang konsekuensinya. ini, ya kan? Monggo Ustaz Talib, gantian Ustaz Talib. Ayo. Oke, Iya, aku teman-teman yang melihat agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen ya Kristen. Typing agamanya di bawah Kristen. Itu Pak Watores Alhamdulillah ya tadi itu Allah, loh kenyang habis katanya. makan. Kan tadi aku ini nggak ditelepon, giliran aku udah buka ini ditelepon. Iya, kembali lagi Pak Solokari itu cobalah itu dijelaskan. Kata Yesus di Matius 5 itu kan dijelaskan bahwa kamu Tuhan jangan berzina gitu. Nah, tapi Yesus ajaran kasih Yesus itu, namun jika perempuan dan menginginkannya, kamu telah berzina di dalam hatimu. Nah, Itu kalaulah dikatakan menurut Yesus ya, kalaulah dikatakan ajaran Torah itu berat, ajaran Yesus sebenarnya lebih berat. Karena baru mengingini wanita aja sudah berzina. Bagaimana ketika Pak Solo sebelum menikah memandang wanita lalunya udah berzina berarti? Udah dosa kalau itu. memandang wanita saja tanpa ada rasa keinginan itu nggak apa-apa. Ya Yang makanya jadi- kan tadi saya bunyi ayatnya Pak. Tadi kan saya sebut menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Berarti sudah ada dosa itu. Dosa. Tapi kalau hanya memandang itu tidak berdosa. Kalau hanya memandang, tapi kalau untuk memandang dan menginginkannya itu sudah Iya, saya bilang tadi. Ketika Anda dengan istri Anda sebelum jadi istri Anda menginginkan untuk jadi istrinya Anda? Ya tapi kan itu Ya sudah. berdosa, Pak. Oh bukan menginginkan. Oh, kan ditafsir lagi kan. Ingin loh. Buktinya dinikahin. Loh, Anda berputar lagi. Selalu berputar-putar. Nih, saya kasih. Loh itu kan ajaran Yesus kan begitu Pak. Barang siapa memandang menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hatinya, kan gitu ajarannya. Ini kan hukum-hukum kasih ya, hukum kasih saya udah ketemu Pak Ustadz Suginya keburu sholat, jadi saya off dulu. Nanti kita bareng-bareng. Ada kok. Kita Belum sholat.